teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini kita akan belajar lagi tentang beasiswa. Tapi sekarang karena sedang dibuka LPDP, jadi kita akan belajar tentang LPDP langsung dari alumninya. Nah, kira-kira siapa? Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Imel. Halo, selamat siang. Selamat siang, apa kabar Mbak? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Mbak Novinya gimana, apa kabar? Saya juga baik. Alhamdulillah, saya juga baik Mbak. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh kenalan dulu Mbak. Nama saya Sri Melati, biasanya dipanggilnya Email. Saya LPDP tahun 2019 batch 2. Kemarin saya ke UCL University College London. Saya ambilnya Special and Inclusive Education. Sekarang ini bekerja di yayasan. Jadi yayasannya ini namanya Yayasan Dwi Tuna Harapan Baru. Kita buat sendiri. Jadi saya dan teman-teman kita ada 5 orang tunanetra membuat yayasan. Kita konsentrasinya itu ke pendidikan anak dengan disabilitas berat dan disabilitas ganda. Wow. Mungkin kalau boleh tahu, boleh sharing sedikit ya gitu, kira-kira alasan Mbak Imel mendaftar LPDP itu apa ya Mbak ya? Alasan pertama saya itu sebenarnya karena tidak diterima AS. Oke. Jadi gagal saya sama AS. Terus karena tidak masuk AS, jadi saya ke LPDP. Jadi batch 2-nya itu dibuka. Terus masih afirmasi disabilitas itu sudah dimulai kan sejak tahun 2018 itu di LPDP. Jadi memang sudah ada slotnya untuk disabilitas. Jadi ya udahlah, saya daftar aja. Terus menurut saya juga nanggung jadinya. Kalau LPDP kan bisa kemana-mana ya. Udahlah, saya semakin memperluas jangkauan lah ya. Terus emang persyaratan yang harus dipenuhi apa sih Mbak untuk daftar LPDP? Pokoknya dilihat aja di websitenya itu jelas banget apa-apa aja. Kalau saya boleh bilang sih saya mempertegas yang kadang-kadang orang suka bingung kali ya. Jadi seperti ada diminta itu persyaratannya satu, saya mulai dari bahasa aja dulu deh. Bahasanya itu kalau zaman dulu ya, yang tahun 2019 ya, itu dibedain antara yang luar negeri sama dalam negeri. Jadi kalau tujuan kita keluar, TOEFL-nya mesti di atas 500 ya, 500 paling rendah. Sedangkan kalau untuk dalam negeri itu yang 450 deh kayaknya masalah ya. Nah, pokoknya lebih rendah sedikit. Nah, untuk yang disabilitas itu kurang lebih sama. Mungkin beda dikit aja. Mulai dipersiapin gitu dari awal, apalagi kita tahu lah ya kan kalau persiapan bahasa untuk ujian-ujian kayak gitu, kalau untuk disabilitas agak sedikit butuh persiapan ya, terutama yang tunanetra. Karena tunanetra agak ribet ya. Kalau IELTS itu kalau untuk tunanetra mendaftar harus 3 bulan sebelum kan. 3 bulan sebelum ujian itu harus mendaftar, harus dikasih tahu. Kemudian kalau usia. Jadi kalau LPDP itu nggak kayak AS ya. AS kan tidak ada batas usia ya. LPDP itu ada batas usia. Rekomendasi dari awal cepet-cepet. Kenapa? Karena biasanya kalau dosen yang kasih itu dia agak lama gitu kan. Kemudian essay. Nah, essay ini yang paling penting menurut saya. Karena kalau yang lain-lain tadi itu kan tinggal dipenuhi aja gitu kan ya. Tinggal daftar, tinggal dikasihin gitu. Tapi kalau essay kan benar-benar kita tulis sendiri tuh. Nah, jadi kalau essay mesti berhati-hati juga, dibaca benar tulisannya, apa pertanyaannya. Setelah dibaca, kalau saya modelannya dulu itu saya breakdown. Jadi pertanyaannya itu di breakdown satu-satu. Nah, kan kalau LPDP dia bikin essay panjang. Kemudian pakai bahasa Indonesia kalau yang di dalam negeri. Kalau di luar negeri paling baik pakai bahasa Inggris. Sekalian membuktikan gitu kan kita bisa kok bikin essay berbahasa Inggris. Kemudian satu lagi pakai proofreader. Jadi minta orang untuk membaca. Kalau saya kemarin pesan saya tersampaikan nggak? Nyampe nggak? Apa sih yang didapat setelah membaca? Saya perlunya itu. Sama tentu saja ya, kalau grammatical error itu ya nggak apa-apa juga lah, minta dibenerin juga boleh. Sama cek ulang, bolak-balik cek ulang, minta orang lain yang ngecek kalau tunanetra ya.
Saya tunanetra, jadi saya minta orang lain untuk ngecek sudah terisi semua belum, yang saya upload bener nggak. Mantap. Sama nih, kan kemarin saya iseng-iseng buka di webnya LPDP itu ada berita tentang Mbak Email, terus di Instagramnya juga ada Mbak Email yang mengusulkan kalau disabilitas tuh nggak usah ikut tes yang apa sih, potensi akademik ya Mbak ya, yang tertulis itu. Iya, Akhirnya yang sekarang pakai komputer. Nah, iya mungkin boleh diceritain Mbak pengalamannya kayak gimana sih, itu kok bisa sampai terjadi itu usulan itu. Alhamdulillah ya, dan semakin baik karena sekarang sama sekali nggak ada. Jadi tes potensi akademik itu sama sekali tidak ada sekarang untuk disabilitas. Jadi afirmasi disabilitas itu hanya 2 tes, hanya 1 tes administrasi itu yang berkas kan, sama langsung wawancara. Tes potensi akademik itu baik menurut saya tidak ada keberatan dengan tes potensi akademik karena saya perlu gitu. Menurut saya perlu untuk menunjukkan kalau orang ini worth it, dikasih duit banyak-banyak buat sekolah gitu. Saya rasa itu baik juga. Cuman tidak baik ketika tidak ada adjustment-nya untuk orang-orang dengan disabilitas. Jadi itu, waduh kacau banget waktu itu. Jadi itu kan tesnya kayak tes PNS ya. Kalau Mbaknya pernah ikut tes PNS itu pakai komputer satu. Yang paling ganggu adalah timing. Jadi pakai komputer itu kita masuk ke aplikasinya gitu kan, dibantu sama mereka pastinya. Kemudian ada timing gitu. Jadi untuk menjawab soal yang matematika gitu yang pakai deret-deret itu timingnya saya lupa berapa, pokoknya ada timingnya gitu, ada waktunya. Jadi begitu waktu itu selesai, zep langsung ketutup aplikasi tanpa basa-basi, langsung ketutup aja. Nah, kebayang kalau kita sebagai seorang pengguna screen reader yang sayangnya ketika saya ujian itu tidak bisa pakai screen reader, jadi pakai pembaca manusia gitu kan, itu nggak masuk akal karena kecepatan orang membaca pakai mata dengan orang membaca dibacakan, yang kalau pakai mata itu kan di mata doang, nggak mesti diucapkan ya. Ketika kita membaca pakai pendengaran, kecepatannya pasti butuh lebih gitu. Ini saya kemarin itu memang tempatnya dipisahkan karena saya pakai reader itu ya, human reader, orangnya orang dari kantor itu juga. Alhamdulillah Mbaknya kemarin itu baik karena ada tes psikologi di dalamnya. Itu yang dia soal cerita panjang lebar gitu. Walah, ini kalau dia langsung, Mbak, saya bacain intinya, kata dia gitu. Kalau dia bacain itu semua, habis waktu saya. Itu pun juga saya kurang waktu. Saya masih sampai soal nomor berapa langsung zep ketutup, dia langsung gitu. Terus itu lagi balik lagi ke matematika tadi ya. Saya udah senyum-senyum aja gitu waktu jawab. Deret pakai bidang gitu yang kotak luasnya. Ya Allah, Akbar, saya yang waduh seru banget ini ya. Saya pikir gitu ya. Alhamdulillah itu, tapi saya selesai itu matematika tepat waktu, tapi ya jawabannya saya enggak tahu. Tapi yang jelas saya udahlah Mbak yang ini aja. Udah jawabannya gini. Jadi waktu ujian itu selesai, ada orang LPDP-nya di situ, itu saya langsung nyap deh. Saya panjang lebar cerita banget. Di situ sekali. Kemudian ada kesempatan, saya memang cari-cari gitu. Sewaktu saya di LPDP itu saya memang cari-cari kesempatan. Saya mau ngomong gitu. Dapat kesempatannya itu. Jadi waktu setiap tahun LPDP itu bikin seperti kepuasan konsumen gitu. Jadi FGD, Forum Group Discussion, saya ikut di situ karena memang ada unek-unek ya. Ayo udah saya tuangin aja di situ. Nggak masuk akal ini begini. Iya. Jadi alhamdulillah, entah saya yang didengar, entah mungkin ada awardee lain yang juga nyap-nyap kayak saya gitu. Di tahun 2021 ya, 2022 deh kayaknya, 2022 itu sudah dihapus. Tapi itulah perjalanan LPDP ya. Jadi LPDP masih baru, masih anak bayi kan, dari 2018, jadi masih balita. Jadi sambil jalan lah ya. Jadi, tapi
Iya, enaknya LPDP adalah karena mereka masih balita, masih baru, mereka open to any suggestion gitu. Asal kita bisa melobi. Itu karena akan sama seperti saya yang ke London sendiri, padahal harusnya bawa pendamping. Terus saya minta uang pendamping. Saya email panjang lebar, saya kasih tahu alasan kenapa saya tidak bawa pendamping, tidak membawa pendamping, dan saya kasih bukti saya di sini dapat pendamping loh, orang native loh, orang dari Sheffield kemarin itu sama-sama lagi kuliah dia, terus dia mau jadi pendamping saya. Terus kalau untuk pendaftar dengan disabilitas Mbak, selain tadi seleksinya berarti nggak pakai TPA, ada fasilitas lain apa nggak Mbak? Pendamping itu tadi berarti ya? Kalau masih di tes ya, itu kita bebas-bebas aja sih ya, nggak ada yang fasilitas khusus begitu sih, setahu saya nggak ada. Okay. Kalau tunanetra, karena saya kemarin waktu wawancara datang sendiri ya, dibantu sama petugas LPDP-nya, jadi asisten saya, alhamdulillah baik. Waktu ujian, merekanya kurang persiapan. Itu saya juga sendirian, saya nggak bawa pendamping. Saya harap mereka ada pendamping disediakan. Jadi walaupun dadakan itu ada pendampingnya. Jadi kalau fasilitas secara khusus sih saya rasa nggak ada. Kalau wawancara mah bebas-bebas aja. Terus nanti nih setelah misal dinyatakan lolos sebagai awardee, apa aja sih Mbak kegiatan yang harus diikuti sebelum kita berangkat ke kampus yang dituju? Jadi ada 2 kegiatan gitu yang biasanya kita ikuti gitu kan setelah keterima. Yang pertama tuh yang paling penting ini persiapan keberangkatan. Persiapan keberangkatan itu waktu zaman saya kita di Ancol kumpulin itu 1 PK. Jadi LPDP itu akan membagi penerima beasiswa menjadi kelompok-kelompok PK. PK itu persiapan keberangkatan. Saya masuk ke PK 159. Nanti satu kelompok ini anggotanya itu kurang lebih 200 orang dikumpulin di satu tempat. Nah, kebetulan saya kemarin itu di Ancol 5 hari gitu. Di sana banyak kegiatan, lebih ke kegiatannya itu perkenalan, mempersatukanlah orang-orang dalam satu PK ini dengan banyak kegiatan. Ada kegiatan sosial. Kemarin itu kita, bukan saya sih, mereka ya, saya ikut-ikut aja. Itu kayak bersih-bersih kali, kayak di Jakarta bersih-bersih kali, habis itu ada bikin sesuatu lah gitu. Kemudian ada juga kita ada beberapa speaker yang datang ke kita. Kemudian ada satu lagi namanya PB, pengayaan bahasa. Jadi pengayaan bahasa ini ketika dilihat hasil bahasa kita, TOEFL atau IELTS kita itu kurang. Kurangnya itu maksudnya kan kadang-kadang mau gini tuh. Memang kalau LPDP minta nggak semua. Jadi yang minta kalau untuk mendaftar LPDP aja itu misalkan IELTS cuma butuh 5 gitu ya, kayak contohnya saya aja ya, IELTS cuma butuh 5, sedangkan kalau saya mau mendaftar ke UCL IELTS itu harus 7 dengan rata-rata paling rendah 6,5 begitu kalau di UCL. Nah ketika nilai IELTS saya waktu mendaftar LPDP itu masih kurang dari yang dibutuhkan sama UCL. Nah, jadi untuk masuk LPDP dia oke, tapi untuk masuk UCL dia kurang. Nah, di situ kita bisa mendaftar PB, pengayaan bahasa. Jadi pengayaan bahasa itu nggak wajib, gitu ya. Nah, kalau kasus kayak saya kemarin kebetulan saya sudah melebihi. Jadi yang diminta UCL kan 7. Saya dapat 7,5 kemarin. Jadi ya udah, saya nggak boleh masuk PB, malahan nggak boleh. Nah setelah selesai PB, kalau memang dia PB atau kalau kayak saya setelah selesai saya PK, saya dikasih waktu untuk bikin namanya surat perjanjian. Kita disuruh bikin surat perjanjian menyatakan kalau kita kembali ke Indonesia, gitu-gitulah pokoknya ya surat perjanjiannya. Surat perjanjian itu diterima sama LPDP, ada balasannya. Dari situlah kita sudah mulai perhitungan
ada dikasih waktu untuk mendapatkan LOA, Letter of Acceptance, kalau yang belum punya. Nah, dikasih waktu sama mereka sekitaran setahun setengah. Tapi kalau kampusnya antara yang dipilih di awal dengan yang didaftar itu harus sama ya, Mbak? Iya, jadi kan kita dikasih kesempatan 3 ya. Jadi harus di antara 3 ini, nggak boleh keluar dari 3. Kalaupun ternyata kita mau di luar dari 3 bisa. Ada kasus-kasusnya kok, saya dengar gitu ya. Mengajukan ke LPDP yang saya pernah tahu ya. Jadi dia waktu daftar LPDP dia mau program A, tapi sewaktu dia dapat LOE, sudah dapat nih LOE, ternyata kampusnya bilang, nanti dikasih tahu sama kampusnya, program ini untuk tahun ini kita tutup, tidak ada. Kalau mau silakan daftar ke program yang lain, langsung masuk gitu bisa. Nah, langsung ada kasih listnya sama mereka itu. Jadi bisa penggantinya adalah program yang ini. Itu kan kita nggak ada bilang ke LPDP kan? Dengan bermodalkan email itulah baru kita minta ke LPDP. Program yang kemarin ditutup nih, tahun ini nggak ada gitu. Jadi bisa nggak saya pindah ke sini, pindah ini ya? Nanti biasanya sih dikasih. Oke, siap. Terus mungkin sebelum ditutup, boleh dong Mbak kasih pesan-pesan motivasi atau yang semacam itu untuk teman-teman yang masih berjuang mendaftar LPDP. Maju aja, coba aja, nothing to lose. Tapi harus ke LPDP, tentang LPDP itu harus lebih serius karena nothing to lose memang, tapi ada modal kalau LPDP ya. Oke, makasih Mbak Email atas sharing-sharingnya. Nanti kalau misal ada hal-hal yang perlu diperjelas lagi besok-besok boleh ya undang Mbak Email lagi ke sini. Boleh. Terima jangan kasih. kapok ya Mbak, jangan bosan-bosan ngobrol sama saya. Saya takutnya malah Mbak Novi yang kapok, saya ditanya 1 jawab 1000. Besar panjang kemana-mana gitu. Ya. Makasih Mbak Email untuk waktunya. Semoga kegiatannya lancar dan anak didiknya Mbak Email semakin maju gitu. Insya Allah. Hambatan-hambatannya bisa teratasi. Amin. Amin. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.